Dalam beberapa tahun terakhir ini, sangat penting untuk mengembangkan teknologi dan senjata hypersonic. Kemajuan China dalam pengembangan teknologi ini sangat pesat, dan hal ini tentu mengejutkan seluruh dunia, terutama negara-negara barat. Saat ini, China telah menjadi tuan rumah salah satu perkembangan terbaik dalam teknologi hypersonic, dan mungkin juga dianggap sebagai yang terbaik. Dan perkembangan yang berkelanjutan terus mendorong gap lebih jauh mengarah ke persaingan terbesarnya dengan Amerika. Kita juga melihat kekhawatiran terus-menerus dari pihak Amerika atas perkembangan dan kemajuan China saat ini, dan menyiratkan bahwa China mungkin benar-benar menjadi yang terdepan dalam mengembangkan sistem persenjataan dan sukses memodernisasi angkatan bersenjata mereka, mencapai tujuan besar di luar angkasa, dan sukses mengembangkan teknologi hypersonic yang menjadi mimpi pemimpin besar mereka Xi Jinping untuk membawa bangsanya ke tingkat kelas dunia telah benar-benar membuahkan hasil. Dan yang patut juga diperhatikan adalah bahwa peneliti China saat ini sedang mengembangkan sistem pertahanan dengan teknologi hypersonic. Sebanyak Amerika melihat ke arah perkembangan terbaru dari teknologi hypersonic yang dicapai oleh China, semakin menunjukkan sisi keunggulan China atas teknologi ini. China denied they test-launched a hypersonic missile into space this summer after a Financial Times report that it circled the entire Earth. China works to build up its strategic and nuclear weapons systems. Both China and Russia have tested hypersonics. Made clear are concerned about the military capabilities that the PRC continues to pursue. Indicating China could soon be able to deploy a nuclear-tipped missile that U.S. defenses would find much harder to detect. Hypersonic missiles are nothing new. China, Russia, and the United States have had them for years. In fact, ballistic missiles travel at hypersonic speed. Hypersonic missile test in July, that's when General Hyten first went on to sound the alarm. New breed of super-fast missiles designed to evade American nuclear defenses that has the Pentagon deeply concerned. What we saw was a very significant event of a test. Teknologi hypersonic memiliki potensi dan kemampuan untuk merevolusi operasi militer dan dirgantara yang memungkinkan serangan cepat dan tepat terhadap target. China telah mengerjakan teknologi ini selama beberapa tahun, dan di tahun-tahun terakhir ini telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan dengan terobosan signifikan untuk penyempurnaan. Para ilmuwan di Beijing mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan sebuah generator yang dapat merubah gas panas yang bergerak dalam kecepatan hypersonic menjadi arus listrik yang kuat yang mampu menggerakkan senjata futuristik. Terobosan ini telah memberi China kemenangan yang sangat penting atas teknologi hypersonic, sehingga dapat membentuk masa depan senjata yang dapat menghasilkan listrik sendiri dan dapat digunakan untuk mengisi daya laser senjata militer gelombang mikro railgun atau senjata energi berdenyut lainnya. Para peneliti mengatakan bahwa teknologi ini juga dapat digunakan untuk tujuan sipil, seperti perangkat untuk menghasilkan energi fusi nuklir atau untuk mengirim semburan sinyal SOS yang kuat dalam keadaan darurat. Fakta ini semakin menunjukkan keunggulan China dalam pengembangan hypersonic. Dengan menggunakan teknologi ini untuk tujuan sipil, ini adalah bukti baru bahwa China telah unggul tidak hanya dalam pengembangan bidang militer, tetapi di bidang-bidang lainnya. Para ilmuwan China menggunakan peledakan terkontrol untuk mengubah gas panas menjadi plasma dan diisi ion balap yang diubah menjadi arus dengan gelombang kejut yang mempercepat gas argan terkompresi menjadi 14 kali kecepatan suara. Plasma berisi ion bermuatan kemudian melewati generator magnetohidrodinamika untuk menghasilkan listrik hingga 212 kW di saat menggunakan 0,26 galon gas untuk ledakan energi. Sistem kompak perangkat menghasilkan lebih dari 10 kali daya yang dihasilkan dalam percobaan sebelumnya. Mereka mengatakan dalam sebuah artikel di sebuah jurnal teknologi teoritis dan terapan China pada bulan Januari tahun ini bahwa sistem generator bekerja dengan memicu ledakan yang mengubah gas menjadi plasma bergerak cepat, kemudian mengubah energi plasma menjadi listrik berdaya tinggi dalam satu percobaan. Sistem menghasilkan gelombang ngejut energi tinggi melalui ledakan oksigen hidrogen. Gas argan terkompresi dan akselerasi gelombang kejut memberi nilai Mach 14 atau setara dengan 14 kali kecepatan suara.
Instrumen seperti tabung yang dapat mengumpulkan energi dari ion bergerak diubah menjadi listrik. Generator hidrodinamik menghasilkan pusat cepat arus listrik hingga 212 kW menggunakan 0,26 galon gas hipersonik. Ini menunjukkan potensinya untuk melepaskan ledakan energi dalam waktu yang sangat singkat, dan ini sangat efisien untuk penggunaan militer. Menurut peneliti, generator hidrodinamik adalah solusi untuk beberapa kendala terbesar dalam pengembangannya dan menggunakan senjata energi berkejut yang melepaskan semburan energi besar untuk menghancurkan target. Generator hidrodinamik magneto tidak memiliki bagian yang berputar. Di antara banyak keunggulan uniknya ini, antara lain memiliki kapasitas besar dan efisiensi tinggi, dan juga tidak memerlukan komponen penyimpanan energi menengah. Energi dapat langsung ditransfer ke beban tanpa saklar daya tinggi, dan perangkat dapat memulai dengan cepat dan aman. Kerja keras para peneliti ini telah membuat China lebih maju di masa depan dalam percobaan untuk senjata hipersonik. Dan perlu diingat, ini muncul tepat dengan pengembangan teknologi China yang dapat digunakan kembali untuk keunggulan hypersonic. Tim insinyur kedirgantaran China mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengatasi penghalang utama dalam melindungi negara dari serangan senjata hipersonik potensial. Pengembangan sistem pertahanan udara yang dapat digunakan kembali yang didasarkan pada pesawat tak berawak yang ditenagai oleh mesin pernapasan udara yang dapat terbang lebih dari 5 kali kecepatan suara dalam jarak jauh. Dengan menggunakan satelit peringatan dini dari stasiun radar darat, pesawat dapat memprediksi lintasan rudal hipersonik yang masuk dan meluncurkan senjata energi kinetik kecil untuk menetralisasi ancaman di tengah penerbangan. Tercatat pada bulan November tahun 2021, China sukses dalam pengujian kendaraan hipersonik dan dilaporkan melaju dengan kecepatan 16 Mach atau 20.000 km per jam. Ini adalah pencapaian signifikan bagi China yang terus mengejutkan dunia, terutama Amerika. Kejutan ini sampai membuat pejabat Amerika mengungkapkan seluruh perhatian tertuju pada pengembangan hypersonic China. Akan tetapi, masih agak sulit untuk mengatakan seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai China dalam teknologi hipersonik ini jika dibandingkan dengan negara lain, terutama tentang kerahasiaannya. Teknologi di antara negara adidaya utama seperti Rusia misalnya terlihat terus bekerja pada hipersonik bahkan di saat mereka sibuk di dalam konflik Ukraina. Ini semua menyiratkan betapa penting dan signifikannya teknologi hipersonik ini dan banyaknya hal tentang perkembangan teknologi hipersonik China yang baru dan juga cakupan batasan teknologi hipersonik mereka. Jadi bagaimana menurut Anda tentang perlombaan teknologi hipersonik di antara negara-negara maju ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.